Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan informasi dari jpnn.com. Ini merupakan informasi terkait dengan adanya P3K di tahun 2023 ini Bapak Ibu semua, yaitu terkait dengan afirmasi atau pencabutan afirmasi bagi honorer. Seperti apa informasinya, coba kita bahas. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join grup Telegram saya di @stdchannel, atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu kirimkan pulsa, nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu semua saya akan menginformasikan terkait dengan adanya pencabutan afirmasi bagi honorer. Nah, pencabutan yang seperti apa? Coba kita lihat informasinya dari jpnn.com ini Bapak Ibu semua yang terbit hari ini. Di sini Bapak Ibu dari jpnn.com, P3K 2023, pencabutan afirmasi bagi honorer pindah instansi picu konflik baru. Pencabutan afirmasi bagi honorer pindah instansi picu konflik baru. Senin 18 September tahun 2023. Nah, informasinya seperti ini. jpnn.com Jakarta. Pencabutan afirmasi bagi honorer yang pindah instansi dinilai memicu konflik baru. Pasalnya, tidak semua instansi membuka formasi P3K 2023, sehingga honorer K2 maupun non-K2 harus mencari celah lain dengan mendaftar di instansi lain. Formasi P3K tahun 2023 itu jumlahnya tidak sebanyak honorer. Maka mereka akan memilih mendaftar di luar induknya, kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia Nurbaitih kepada JPNN Senin 18 bulan 9. Jadi Bapak Ibu semua perlu diketahui, dimaksud instansi di sini adalah seperti ini. Contohnya misalnya instansi ini seperti pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, BKD Jatim, kemudian Dinas Pendidikan, kemudian SMA itu termasuk di dalam unit kerja. Nah, sehingga yang dimaksud instansi, kalau misalnya Bapak Ibu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jatim ke Dinas BKD, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jatim, ini masih dalam satu instansi, itu diperbolehkan masih Bapak Ibu semua. Jadi yang dimaksud instansi itu seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu lintas instansi, maka Bapak Ibu statusnya adalah honorer. Seperti apa skemanya, coba kita bahas nantinya. Ketika mereka memilih formasi di instansi lain, ujar Nurbaitih, seharusnya hak-hak honorer terutama K2 tetap diberikan. Jangan dianggap mereka pelamar umum. Jika afirmasi dicabut, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan. Sebab aturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, honorer yang pindah instansi atau kabupaten kota serta provinsi dianggap sebagai pelamar umum. Maksudnya Bapak Ibu itu jika melamar di luar instansi Bapak Ibu, nah itu memang dianggap pelamar umum dan sudah dijelaskan pada Perkep Menpan RB-nya itu Bapak Ibu semua. Pemerintah harus mencari solusi bagi honorer K2 yang memilih pindah karena instansinya tidak buka pendaftaran, ucap Bunda Nur sapaan akrabnya. Terkait penundaan pendaftaran CPNS 2023 dan P3K, Bunda Nur mengatakan bukan yang biasa. Setiap tahun juga begitu, selalu ditunda dan tidak sesuai dengan jadwal. Namun ujarnya untuk tahun ini berbeda, bukan lagi soal sistem, tapi karena adanya optimalisasi yang belum beres. Memang masih banyak instansi yang belum mengeluarkan pengumuman hasil optimalisasi P3K teknis tahun 2022. Begitu juga pengumuman formasi P3K tahun 2023. Memang saya akui sampai saat ini masih ada beberapa instansi yang belum melakukan pengumuman terkait dengan adanya reformulasi P3K teknis tahun 2022. Selanjutnya, dari analisis Bu Nurbaitih, ada nilai plus dan minusnya buat honorer dengan penundaan jadwal pengadaan CSN tahun 2023. Plusnya agar persiapan honorer K2 dan non-K2 jauh lebih matang lagi serta tidak terburu-buru dalam memilih formasi.
Sebab melihat afirmasi 80% buat honorer K2 tentunya peluang besar sekali, walaupun di lapangan banyak instansi yang tidak buka lowongan, padahal banyak honorer K2 di instansi tersebut. Ada pula yang instansinya buka, tetapi kuota buat honorer sangat sedikit. Contoh, honorernya ada 7 orang, sedangkan kuotanya hanya 1. Ini sangat membingungkan honorer karena persaingannya pasti ketat. Begitu juga ada instansi formasinya banyak tetapi tidak sesuai dengan jurusan ijazah yang mereka punya. Oleh karena itu, mau tidak mau mereka harus pindah instansi agar bisa jadi ASN P3K. Dia berharap dengan pengunduran jadwal pendaftaran CPNS tahun 2023 dan P3K, pemerintah bisa mempertimbangkan masalah di lapangan yang sering terjadi, yang sekarang terjadi. Banyak honorer K2 yang siap-siap mendaftar P3K 2023 ke luar daerah. Dia berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan terutama bagi honorer yang terpaksa pindah instansi. Jangan lagi mereka yang honorer K2 dianggap pelamar umum. Berikan mereka afirmasi juga walaupun tidak sebesar honorer induknya. Pinta Nurbaiti. Nah, Bapak Ibu semua, afirmasi di sini memang tidak berupa nilai ya Bapak Ibu semua. Afirmasi ini merupakan kekhususan pada formasinya. Tidak seperti yang kemarin mungkin 30% atau seperti apa. Nah, yang saat ini tidak seperti yang itu. Jadi afirmasi yang dimaksud di sini adalah kuotanya, dikhususkannya, pengkhususannya seperti itu Bapak Ibu. Tidak cenderung ke nilainya. Nantinya untuk nilai itu sama-sama kita bersaing, siapa yang tertinggi itu nantinya yang akan bisa masuk. Nah, skemanya akan saya jelaskan di kesempatan berikutnya Bapak Ibu semua. Selanjutnya, sebagai pengingat, Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kemenpan RB, Abah Subagja saat dihubungi jpnn.com pada Jumat 15 bulan 9, mengingatkan honorer yang akan mendaftar P3K 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten atau kota atau provinsi. Jika tetap memilih pindah lokasi, honorer sendiri yang akan merugi. Seleksi P3K baik guru, tenaga kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja, kata Abah Subagja. Bagaimana bila tempat honorer mengabdi tidak buka formasi? Abah mengungkapkan tidak usah khawatir. Honorer bisa melamar di tempat lain masih dalam satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan satu instansi. Seperti yang saya sampaikan barusan, antar unit kerja itu diperbolehkan tapi harus dalam satu instansi. Selain itu harus tetap relevan dengan jabatannya. Dia mencontohkan guru honorer di Kabupaten Malang, instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Guru honorer mengabdi di sekolah SDN A misalnya, tetapi tidak ada formasi, namun di SDN B atau SMPN A punya formasi dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Jika sama ya Bapak Ibu, karena SD ini kan dalam satu instansi yaitu kabupaten, seperti itu. Namun Abah mengingatkan, bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer K2, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu. Prinsipnya, kalau masih satu instansi masih bisa, cuman harus tetap relevan dengan jabatannya. Dan mereka nanti jadinya bersaing antar honorer itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan Abah, Kemenpan RB sudah menerbitkan regulasi untuk pengadaan P3K guru, nakes, dan teknis ditambah dengan CPNS. Khusus honorer, selanjutnya Kemenpan RB sudah memberikan afirmasi sesuai dengan ketentuan 80% formasi harus diisi honorer. Oleh karena itu, di setiap regulasi pengadaan P3K ada pemberian afirmasi baik untuk honorer K2 maupun tenaga non-ASN. Namun, ketentuan di mana afirmasi diberikan jika honorer melamar di instansi tempatnya bekerja. Kalau pindah instansi atau daerah, dia jadi pelamar umum dan afirmasi honorernya tidak akan diberikan. Sebab yang tahu kondisi honorer adalah instansi masing-masing, tegasnya. Dia menyadari jumlah formasi P3K 2023 tidak sebanyak dengan jumlah honorer. Oleh karena itu, honorer pasti banyak yang ingin memilih formasi di luar daerahnya. Namun,
Dia mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu, sebab pengangkatan P3K dari honorer ini sebenarnya untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang tersebar di seluruh daerah. Kalau mau melamar formasi di luar instansi atau lintas daerah bisa saja, tetapi melalui jalur pelamar umum. Artinya yang bersangkutan akan bersaing dengan pelamar umum lainnya, ucapnya. Jadi nanti skemanya saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Oleh sebab itu pantau terus sahabat channel ini, agar Bapak Ibu mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan adanya seleksi COSN di tahun 2023 ini. Nah, mungkin sekian informasi yang bisa saya sampaikan dari kutipan jpnn.com. Semoga informasi ini memberikan tambahan informasi kepada Bapak Ibu semua. Dan bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, aktifkan notifikasinya, dan jadikan nama channel sebagai rekan atau sahabat Bapak Ibu dalam mencari sebuah informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.